Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 28 September 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, komitmen dan tanggung jawab TNI dalam membantu pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Pangdam 1 Bukit Barisan kirim Satgas penanganan wabah demam berdarah dan malaria ke Nias Selatan. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan secara resmi memberangkatkan Satgas penanganan wabah demam berdarah dan malaria menuju Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan. Pemberangkatan diawali dengan apel gelar personil Satgas di Makodam Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan menjelaskan pengiriman Satgas ini merupakan bentuk nyata dari komitmen dan tanggung jawab TNI dalam membantu pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Kehadiran prajurit TNI ini ditugaskan untuk dapat melakukan memutus rantai penyebaran penyakit demam berdarah dan membantu masyarakat dalam pemulihan kesehatan. Selain dilatih untuk berperang menghadapi musuh yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI, prajurit TNI juga memiliki tugas khusus dalam mengayomi masyarakat, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara akan menambahkan personel patroli dari Sabara dan Brimob untuk melakukan patroli di malam hari. Hal itu demi mencegah terjadinya kejahatan begal dan geng motor yang kerap beraksi di malam hari. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan penambahan personil patroli malam hari untuk menunjukkan komitmennya dalam hal pemberantasan begal dan geng motor di wilayah Sumatera yang kian meresahkan masyarakat. Untuk itu pihaknya bersama Polres jajaran akan melakukan penambahan personil yang melakukan patroli di malam minggu. Dalam hal pemberantasan geng motor, pihaknya telah merancang sejumlah strategi dan langkah-langkah penindakan. Selain personel yang diturunkan di jalan, pihaknya juga melibatkan informasi intelijen dan reserse untuk mencari menemukan tempat-tempat persembunyian ataupun keberadaan geng motor. Untuk anak di bawah umur yang turut terlibat dalam aksi geng motor, Direktorat Bimas dan Sabara akan memberikan himbauan persuasif di lapangan. Kami upayakan dari tim kami, baik dari Direktorat Bimas dan Sabara, membuat surat kepada para kepala sekolah untuk bisa membina mereka dan menyampaikan bahwa tindakan mereka salah. Jadi kita akan berkoordinasi dengan sekolah, ya, membuat surat kepada sekolah bahwa si A, si B, si C, di sekolah di sini untuk dilakukan pembinaan baik di rumah maupun di sekolah untuk mencegah terjadinya mereka ikut kembali ke dalam gerombolan tersebut. Sementara itu pemirsa, Polres Tanah Karo menggelar rekonstruksi terkait kasus pembunuhan seorang mantan wartawan yang terjadi di depan rumahnya di Lau Pinggang, Kabangjahe, Kabupaten Karo. Adegan reka ulang rekonstruksi ini langsung di tempat kejadian perkara di depan rumah korban. Kasus pembunuhan yang merenggut nyawa korban S, 38 tahun, wira swasta yang merupakan seorang mantan wartawan salah satu televisi nasional. Rekonstruksi ini juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Junaidi dan 5 orang saksi yang turut dalam adegan reka ulang. Tersangka GP 32 tahun, seorang petani yang telah ditahan oleh Polres Tanah Karo, bermerangkan secara rinci 14 adegan menggambarkan kronologi peristiwa pembunuhan tersebut. Reka ulang tersebut menggambarkan bagaimana percecokan yang terjadi di antara tersangka dan korban hingga berujung pada penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Kasus ini sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat dan rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan atas motif dan tindakan yang dilakukan tersangka hingga menyebabkan kematian korban. Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Rasmaju Tarigan melalui KBO Ibtu Togu Siahaan menjelaskan bahwa rekonstruksi ini dilakukan untuk memastikan semua fakta sesuai dengan keterangan tersangka, saksi, dan bukti yang sudah dikumpulkan. Tersangka GP dijerat dengan pasal 338 Junto, pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaksanaan rekonstruksi hari ini berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada hambatan apapun. Jadi dalam pelaksanaan rekonstruksi kita menghadirkan tersangka
kemudian saksi-saksi, sedangkan untuk korban kita buat peran pengganti. Hasil rekonstruksi telah berjalan sesuai dengan apa yang ditekan oleh tersangka maupun saksi-saksi pada saat pemeriksaan dilakukan. Rekonstruksi berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan disaksikan oleh beberapa warga setempat. Pemirsa, petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang ibu rumah tangga yang telah melakukan penganiayaan terhadap 2 anak kandungnya sendiri. Ironisnya, penganiayaan tersebut terjadi hanya karena masalah sepele. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan saat tersangka berinisial DF yang merupakan seorang ibu rumah tangga melakukan penganiayaan terhadap 2 anak kandungnya sendiri di rumahnya. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri ini dengan cara memukuli menggunakan ikat pinggang hingga hampir sekujur tubuh korban mengalami luka yang cukup parah terutama di bagian punggung. Penganiayaan terhadap anak ini diketahui setelah guru korban merasa curiga dengan luka yang ada di tubuh korban lalu melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi, tersangka mengaku memang kerap menganiaya anak kandungnya jika mereka berbuat kesalahan. Ironisnya, penganiayaan terbaru ini terjadi hanya karena masalah sepele, yaitu karena anak korban menghilangkan stiker yang diberi dari sekolah. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan, tersangka telah berstatus cerai dengan suaminya dan kerap meluapkan kekesalan kepada kedua anak kandungnya. Ada seorang guru les ya, yang melapor ke kantor kita yang mengatakan salah satu anak muridnya ya itu dilihat badannya telah dilakukan penganiayaan ya yang dilakukan oleh orang tuanya, dan langsung kita merespon laporan tersebut. Anggota langsung menjumpai ya orang tuanya yang ada di belakang ya, dan ternyata hasil keterangan dari orang tuanya sudah sering ya. Kini kedua anak korban telah dititipkan oleh Dinas Pemerintahan terkait untuk mendapatkan perawatan dan trauma healing. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Jumat siang tewas disambar kereta api penumpang, tepatnya di Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Diduga korban tersambar saat melintas di perlintasan kereta api hendak pulang ke rumahnya. Kejadian berawal saat korban Evita Rigan, 42 tahun, yang sudah melaksanakan tugasnya di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, hendak pulang ke rumahnya di lingkungan 1 Kelurahan Lalang dengan berjalan kaki karena kantor tempat korban bekerja tidak jauh dari rumah. Melintasi perlintasan rel kereta api naas ketika korban berjalan dan belum sampai di rumahnya. Dari arah belakang korban tidak mendengar kalau kereta api jurusan Medan Tebing Tinggi melintasi. Pada saat itu juga korban pun langsung tersambar kereta api dan jasad korban terpental sejauh 10 meter dari lokasi kejadian. Akibat kejadian ini korban mengalami luka parah dan langsung meninggal dunia di tempat. Menurut keterangan saksi Rahayu, kejadian ini pada saat korban hendak pulang ke rumahnya, di mana korban melewati gang sempit. Memang korban selama ini kalau hendak pulang ke rumah selalu melalui gang tersebut apabila warga yang melintas tidak menggunakan kendaraan. Kini jasad korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi dan kasusnya sudah ditangani pihak Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Mau pulang. Mau pulang? Pulang ke rumah. Dia dari mana? Dari kerjaan. Oh, dia kerja. Iya. Kerjanya apa? Dinas kesehatan ya. Oh, dinas kesehatan. Orang memang dinas kesehatan. Oh, dia memang itu jalan apa memang jalan? Memang hari-hari dia yang lebih cepat dia dari situ kalau jalan, Pak. Jalan kaki. Iya, dia jalan kaki di situ. Jam berapa tadi kira-kira dia jalan itu, Pak? Kira-kiranya pas pulang siang lah, Jam 12.20. Iya, gitulah. Pemirsa, tim OPS Satreskrim Polres Binjai bekerja sama dengan Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumut dan Ditintel Kampolda Sumut menangkap kawanan pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Binjai.
Dalam operasi ini mengamankan 5 pelaku masing-masing berinisial DS 17 tahun, HGS 20 tahun, SM 20 tahun, MAP 18 tahun, dan ANS 20 tahun. Mereka kini diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan bermula dari adanya laporan warga yang menjadi korban kejahatan begal di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur pada Selasa 28 Agustus lalu. Korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Binjai Timur. Berangkat dari laporan tersebut, petugas langsung turun bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil interogasi terhadap kelima pelaku, mereka mengaku perbuatannya dan sudah melakukan aksi pembegalan sebanyak 12 kali di wilayah hukum Polres Binjai. Benar bahwa kami dari Unit Pidum Satreskrim Polres Binjai telah mengamankan 5 orang pelaku begal yang telah melakukan begal di wilayah hukum Polres Binjai. Setelah kami dalami bahwa pelaku telah melakukan sekitar 12 kali di wilayah hukum Polres Binjai. Dari pelaku kita amankan barang bukti berupa pakaian, kelewang, dan juga kami ada mengambil CCTV. Dan untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 365 ayat 2 kedua KUHP dan juga pasal 480 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Untuk kelima terduga pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dan tindak pidana pertolongan atau penadahan sebagaimana dalam pasal 480 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasib Simbolon menutup alat rekam visual milik jurnalis TV dengan tangannya saat diwawancari Pedorstop. Nasib Simbolon juga menuding jurnalis tersebut tidak beretika. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di luar gedung usai melaksanakan rapat Badan Musyawarah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2024. Tindakan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Samosir di lokasi luar gedung DPRD Samosir. Peristiwa bermula ketika jurnalis di salah satu televisi melakukan wawancara doorstop usai sejumlah anggota DPRD menggelar rapat dan musyawarah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun atau PAPBD tahun anggaran 2024 yang gagal diparipurnakan pada tanggal 23 hingga 24 September kemarin. Menggunakan tangannya, Nasib Simbolon menutup alat rekam visual sambil menuding jurnalis tersebut tidak beretika. Dalam rekaman visual terlihat tangan Wakil Ketua DPRD Samosir tersebut menutup alat rekam yang juga terlihat sambil berjalan menuju mobil dinas. Nasib Simbolon dengan menggunakan bahasa daerah menuding jurnalis tersebut tidak memiliki etika. Pemirsa, penggerakan mahasiswa Kota Tebing Tinggi menggelar aksi damai terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan ruang operasi di RSUD Kumpulan Pane. Mendesak Kejari Tebing Tinggi mengusut tuntas dugaan korupsi pembangunan sepsi tank bodong di Dinas PUPR Tebing Tinggi. Ruang operasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup orang banyak. Namun karena ketidaksesuaian pekerjaan, ruang operasi di RSKP Kumpulan Pane belum dapat digunakan. Mahasiswa meminta agar oknum-oknum yang bermain pada pengerjaan proyek ini segera diperiksa. Mahasiswa juga mengangkat permasalahan proyek pembangunan septi tank skala individu di 7 kelurahan Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2022, Kota Tebing Tinggi mendapat bantuan sanitasi berupa pembangunan sepsi tank untuk 590 KK. Ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Dari 590 titik pembangunan, 50%-nya diduga bodong sehingga masyarakat banyak yang dirugikan. Atas temuan tersebut, mahasiswa meminta Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi segera melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan ruang operasi RSUD Kumpulan Pane yang diduga di markup dan tidak sesuai spesifikasi sehingga ruang operasi belum dapat digunakan. Meminta Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan sepsi tank individu yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,83 miliar tahun 2022. Mendesak Kejaksaan Negeri agar serius dalam menangani dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2022-2023 di Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi. Ini menyampaikan pembangunan sepsi tank skala individual di 7 kelurahan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara tidak sesuai dengan ketentuan. Selain merugikan keuangan negara, pelaksanaan pembangunan yang asal jadi itu berdampak merugikan banyak pihak. Tepatnya pada tahun 2022, melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan ruang operasi RSUD Kumpulan Pane yang diduga di markup untuk
dan tidak sesuai spesifikasi ruang operasi. Kejaksaan Tebing Tinggi Hiras Afandi Silaban berjanji akan menelaah seluruh aspirasi mahasiswa terkait dugaan temuan tindak pidana korupsi di Tebing Tinggi. Demikian pula dengan aspirasi yang teman-teman sampaikan pada hari ini, kami akan menanggapinya dan menindaklanjutinya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Besar harapan kami tetap kita berkoordinasi dan bekerjasama dalam hal penegakan keadilan di Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran damkar pemerintah Kabupaten Asahan berhasil mengevakuasi seekor ular piton yang muncul sekitar permukiman warga. Beginilah aksi petugas damkar saat akan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi ular tersebut karena bersembunyi di dalam selokan. Salah seorang petugas damkar, Herianto, mengatakan awalnya keberadaan ular piton tersebut diketahui oleh warga, kemudian melaporkan ke pihak damkar. Setelah berusaha selama setengah jam, ular piton akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam selokan. Selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor damkar dan akan diserahkan ke dinas terkait untuk segera dilepas liarkan. Ada informasi dari warga adanya seekor ular piton sepanjang sekitar 4 meter. Kami langsung meluncur ke TKP. Jadi kami evakuasi, terus kami lanjutkan bawakan ke kantor damkar. Selanjutnya kami serahkan kepada dinas yang terkait. Warga merasa lega karena ular piton berhasil dievakuasi. Keberadaan ular tersebut dapat mengancam keselamatan warga dan hewan ternak mereka. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi Pilkada 2024. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution pertama kampanye di kampung halaman di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing, Natal. Ribuan masyarakat bersama keluarga menyambut antusias kedatangan Bobi Afif Nasution di kampung halaman Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Terlihat warga berebut dan berdesakan untuk menyalami Bobi Afif Nasution saat menuju rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Rombongan sholat Jumat di Masjid Jamik Diyatul Islam. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 ini kampanye terbuka dengan ribuan masyarakat di Pasar Pekan di Kelurahan Gunung Baringin. Dalam temu ramah ini, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari kesehatan, infrastruktur, ekonomi. Menyikapi keluhan warga tersebut, Bobi mengatakan keluhan warga Madinah rata-rata sama dengan daerah lainnya. Bobi berjanji jika terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara akan diselesaikan dengan kurun waktu 3 atau 4 tahun masa jabatan. Selain silaturahmi dengan keluarga, Bobi Afif Nasution juga doa bersama dengan ribuan jemaah Tuana Lomok di Kecamatan Panyabungan Barat dan berziarah di makam Syekh Mustafa Hussein Nasution, pendiri Pondok Pesantren Mustafa Purba Baru di Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal. Pemirsa, sementara itu calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Sagala membantah terkait informasi yang menyebut paslon nomor urut 2 tak hadir pada deklarasi Pilkada Damai yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumut. Hasan menyebut sudah menunggu lebih dari 1 jam namun acara tak kunjung dimulai sehingga dirinya pun meninggalkan lokasi untuk melanjutkan ke agenda selanjutnya. Hasan Basri Sagala, calon wakil gubernur Sumut nomor urut 2, mengklarifikasi terkait informasi yang beredar menyebut paslon nomor urut 2 Edi Hasan tak hadir pada kegiatan deklarasi Pilkada Damai yang digelar Kesbangpol Provinsi Sumut kemarin. Hasan menyebut sesuai jadwal undangan dirinya sudah hadir di lokasi 15 menit sebelum acara dimulai. Namun menunggu lebih dari 1 jam kegiatan tak kunjung ada kejelasan, bahkan PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni pun belum terlihat hadir di lokasi. Usai berbincang dengan Ketua KPU Sumut, Hasan yang sudah menunggu memutuskan untuk meninggalkan acara dikarenakan memiliki agenda lainnya. Sementara untuk calon gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi, Hasan menyebut undangan dari pihak penyelenggara baru diinformasikan mendadak sehingga Cagup Su Edi sudah menghadiri agenda lain dan diwakilkan kehadirannya oleh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Aswan Jaya. Pemirsa, berdasarkan indeks kerawanan pilkada, saat ini Pilkada Sumut masuk dalam kategori warna kuning yang artinya masih dalam kondisi stabil ataupun netral.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi peta kerawanan Pilkada Sumut 2024 yang diselenggarakan Bidang Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Rapat koordinasi ini digelar sebagai bahan referensi untuk membedah bagaimana sikap Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi daerah yang rawan terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa KPU kabupaten kota ini menghadirkan dua pemateri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yakni Rai Rangkuti dan Engelbert Johannes Rohi. Rapat ini penting sebab Pilkada Sumut 2024 menjadi perhatian publik karena salah satu pasangan calon merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo yang menurut kedua pemateri harus diantisipasi karena Pilkada dinilai memiliki potensi kerawanan yang lebih dibanding Pilpres sebab hubungan emosional antara kontestan dan konstituen lebih dekat. Hal ini patut terus dijaga terlebih di masa kampanye yang memungkinkan kategori berubah menjadi warna hijau ataupun merah yang menunjukkan tingkat kerawanan mulai tinggi. Komisioner KPU Sumut Robi Effendi Hutagalung mengatakan rapat koordinasi perlu dilakukan sebab sebagai lembaga penyelenggara KPU membutuhkan masukan dan kritik dari lembaga independen pemantau pemilih agar kerja dan sikap KPU tetap menjunjung tinggi netralitas dan profesional. Tujuan KPU Sumut untuk bagian SDM untuk mengajak teman-teman lebih aware, waspada terhadap kerawanan-kerawanan di tahapan jadwal kita. Mungkin di bawah juga kita kaji kerawanan-kerawanan yang terjadi saat tahapan kampanye. Dari zaman kampus, sebaik ada orang Jakarta datang, itu harus dibajak dan dibawa ke instansi masing-masing, anak GMKI bawa ke HMI, anak HMI dan seterusnya. Di Padang ada kelapatan, ada di Mandiri. Samosir menggelar deklarasi kampanye Pilkada Damai 2024 di Tanah Lapang Panggururan, Kecamatan Panggururan, usai penetapan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Deklarasi kampanye damai KPUD Samosir mengundang dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Samosir yakni Freddy Lamhot Paulus Situmorang yang berpasangan dengan Andreas Bolivia Simbolon sebagai pasangan calon nomor urut 1 beserta petahana Vandiko Tegultom yang berpasangan dengan Ariston Sidauruk pasangan calon nomor urut 2. Sebagai pernyataan komitmen penyelenggaraan Pilkada Samosir berlangsung amai dan penuh sukacita. Kampanye damai selain dihadiri Ketua KPUD dan Bawaslu juga dihadiri oleh Kapolres Samosir, Kajari, Ketua DPRD, serta Ketua Partai Pendukung masing-masing paslon. Ketua KPUD Samosir dalam sambutannya menyampaikan deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan guna mencegah citra demokrasi agar tidak dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman kepada masyarakat berharap agar bersama-sama menjaga keamanan selama tahapan pilkada berlangsung. Sementara simulasi Sispam Kota yang digelar oleh Polres Samosir mewarnai deklarasi kampanye Pilkada Damai 2024. Ada sejumlah adegan simulasi Sispam Kota yang diperagakan mulai dari lokasi TPS saat pencoblosan dan perampasan kotak surat suara hingga aksi penanganan aksi demo oleh petugas polisi di kantor KPUD Samosir. Selain penandatanganan deklarasi, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Samosir juga melepas balon menandai deklarasi kampanye damai Kabupaten Samosir. Pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menerima sejumlah logistik disimpan di gedung kawasan industri Kecamatan Tanjung Merawat. Adapun logistik yang sudah diterima KPU Deli Serdang adalah kabel TIS dengan jumlah 36.140 pieces, segel kotak suara 135.661 pieces, bilik suara sebanyak 11.121 pieces, tinta 5.560 botol, dan terakhir kotak suara sebanyak 5.560 pieces. Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik Relis Yanti Panjaitan mengatakan, untuk logistik Pilkada serentak pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Deli Serdang sudah masuk dan disimpan di gudang KPU Deli Serdang serta sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk surat suara masih dalam proses desain dan masih menunggu proses lelang dengan percetakan. Untuk kebutuhan surat suara sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.439.399 ditambah 2,5%.
Surat suara kita kan mencetaknya itu sesuai dengan jumlah TPS tambah 2,5%. Jumlah pemilih itu 1.439.399 tambah 2,5%. Dengan surat suara. Ini kita sedang melakukan proses perulangan sekretariat KPU Kabupaten Serdang. Selanjutnya pihak KPU Deli Serdang akan merakit kotak suara serta mendistribusikan logistik pilkada ke 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Bawaslu Sumatera Utara dan Kabupaten Karo memperkuat sinergi pemberitaan dengan media jurnalis, menjaga integritas dan profesionalitas, serta mencerdaskan masyarakat pada pengawasan Pilkada 2024. Membangun citra positif dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memastikan pemahaman yang tepat terkait peran Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Bawaslu Sumatera Utara dan Kabupaten Karo menggelar rapat sinergi pemberitaan dengan media jurnalis. Komisi Divisi Humas Bawaslu Saud Boang Manalu menuturkan komunikasi yang efektif dan sinergitas dengan insan pers dapat membantu menjaga integritas dan profesionalitas. Bawaslu akan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi pada pengawasan penyelenggaraan pemilu. Untuk memperkuat strategi kehumasan Bawaslu pada pemilu serentak 2024 dalam menyampaikan informasi ke publik, media adalah salah satu pusat informasi serta garda terdepan sumber informasi yang valid, karena media memiliki aturan main yang ketat dalam proses penyajian berita. Selain informasi, ada juga edukasi, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses dan pentingnya partisipasi pengawasan pilkada. Untuk memastikan transparansi dan suksesnya Pilkada 2024 ini tidak lepas dari peran media dan medsos mencapai 70%. Bawaslu juga menyampaikan mekanisme pelaporan, registrasi laporan dan penanganannya sesuai peraturan dan undang-undang lainnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Kalau dia vital itu memang nggak bisa, harus pimpinan. Kenapa? Karena itu membutuhkan kewenangan yang berwenang. Lalu kemudian dia membutuhkan legitimasi hasil yang disampaikan itu hasil apa? Hasil tafsirnya, hasil pikirnya, atau hasil pleno. Di Bawaslu itu sampai dia ke tingkat kecamatan itu semua keputusan itu harus hasil pleno. Itu artinya lebih dari satu orang. Pemirsa, masyarakat umum diperlukan perannya mengawasi pemilu, terutama terhadap pelaksanaan masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Pengawasan dilakukan guna mencegah bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak penerapan asas demokrasi yang kini berlaku. Khusus pelaksanaan kampanye yang mengundang interaksi masyarakat umum membuat pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilu serta unsur Gakumdu lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan kini sudah harus jeli melihat perjalanan pelaksanaan tahapan pemilu itu. Anggota Bawaslu Gunung Sitoli, Nur Alia Lase, menjelaskan jajaran Panwascam dan TKD di desa telah mempersiapkan pola pengawasan melekat. Bahkan mereka sudah dibekali ilmu teknis penyelesaian sengketa pemilu atas rekomendasi Bawaslu. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, pasca pengundian nomor urut calon kepala daerah, kemudian dimulainya masa kampanye pilkada. Kini kedua pasangan calon turun di tengah masyarakat untuk menawarkan rencana-rencana pembangunan yang termaktub dalam visi misinya. Bersama dengan tim pemenangan serta partai pengusung, PDA saat masa kampanye inilah menurut Nur Alia Lase diperlukan peran serta masyarakat dalam rangka bersama melakukan pengawasan untuk mendorong peserta pemilu menaati ketentuan kepemiluan yang berlaku. Terkait dengan penguatan kapasitas ini dari sistem peningkatan OSDM, baik proses penanganan pelanggaran, ya, terkait dengan tahapan pengawasan pemutaran daftar pemilih juga sudah kita laksanakan. Bahkan nanti kita akan agendakan penguatan kapasitas dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilu yang bisa dilaksanakan oleh jajaran Panwascam setelah kita memberikan mandat kepada Panwascam. Harapan kita nanti penguatan yang diberikan kepada Panwascam itu diteruskan kepada PKD nanti di bawah.
Kami harapkan agar mereka atau dalam kompetisi pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Gunung Sitoli ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa transparan. Ya, sementara setelah ini nanti seperti apa pola pengamanan yang terus dilakukan rekan-rekan? Kita upayakan pola pengamanan ke depan lebih baik lagi. Kita hindari agar jangan terjadi gesekan antara kedua belah pihak, baik masa pendukung maupun masyarakat yang antusias dengan kegiatan pilkada. Pemirsa, mematangkan persiapan pilkada, Bawaslu Toba menggelar Rakor Sentra Gakumdu yang berlangsung selama 3 hari dari 26 hingga 28 September 2024 di Hotel La Bersa, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, mengatakan kegiatan ini digelar agar terciptanya sinergitas personel penegakan hukum yang tergabung dalam Sentra Gakumdu khususnya di Kabupaten Toba. Sentra Gakumdu merupakan kerjasama 3 lembaga negara yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai Perbawaslu nomor 31 tahun 2018. Kegiatan yang melibatkan Polres Toba, Kejaksaan Negeri Toba Samosir, dan Panwascam ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar unsur Sentra Gakumdu khususnya di Kabupaten Toba. Sahat juga menjelaskan Sentra Gakumdu menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pemilu sehingga dibutuhkan sinergitas dari seluruh personel untuk mendukung proses penegakannya agar pemilu dapat berlangsung secara aman dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kegiatan ini diharapkan Sentra Gakumdu pada penanganan tindak pidana pemilu ada kesamaan persepsi atau pandangan hukum. Siapapun mitra pada Sentra Gakumdu agar tetap tegas dalam penanganan tindak pidana pemilu. Tim ini harus lebih baik dan tetap solid dalam melaksanakan penanganan tindak pidana pilkada serentak 2024. Bawaslu sendiri sudah mengeluarkan surat Bawaslu peredaran peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa. Nah, soal adanya dugaan pelanggaran terkait dengan tindak pidana pemilu, kami berharap seluruh masyarakat Toba dapat melaporkan di tingkat kecamatan juga supaya diteruskan nanti ke tingkat kabupaten kota dan kita tindak lanjuti. Dan ini untuk proses pemeriksaannya lamanya itu 3 hari ya. Dalam proses 3 hari itu nanti pengadu atau pelapor bisa memperbaiki 2 hari ya. Dan kini kita akan terbuka lebar dan kami dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba di tingkat sekretariat menerima semua laporan untuk ditindaklanjuti. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang dalam menentukan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Koordinat Penyelesaian Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga, Sio Bangun Sinaga, mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan barang siapa yang sengaja menerima atau memberikan uang dalam bentuk politik uang akan dikenakan sanksi hukum. Berdasarkan pemantauan Bawaslu Kota Sibolga, praktek politik uang biasanya kerap menyasar golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Sibolga sangat berharap agar masyarakat tidak terlibat dalam praktek politik uang di masa pelaksanaan pilkada tahun ini. Bawaslu Kota Sibolga sangat mengharapkan agar masyarakat menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, bukan karena politik uang. Selain menyampaikan agar masyarakat tidak terlibat politik uang, Bawaslu juga berharap keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga agar tidak bermain politik uang untuk meraih dukungan dari masyarakat. Kita berharap masyarakat Sibolga jangan mau menerima money politik dari pasangan calon. Kita berharap masyarakat Sibolga memilih calon yang betul-betul yang mau membangun kota Sibolga yang lebih baik. Pemirsa, Kahiyang Ayu, Putri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memborong kacang rebus para pedagang di Kelurahan Gunung Baringin, Mandailing, Natal. Di sela-sela kunjungan silaturahmi sang suami Bobi Afif Nasution di kampung halaman di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Kahiyang Ayu memborong puluhan bakul kacang rebus para pedagang yang berada di acara temu ramah bersama ribuan masyarakat. Meski harga kacang rebus ditawar Kahiyang Rp200.000 dari harga Rp300.000 setiap bakul, para pedagang merasa senang semua dagangan mereka terjual. Semua kacang rebus yang diborong Kahiyang langsung diserbu warga. Selanjutnya Kahiyang menuju acara silaturahmi bersama ribuan masyarakat dan keluarga sang suami di perhelatan pasar tradisional Kelurahan Gunung Baringin.
200 aja ya. Bagiin aja ya, mana penjualnya? Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Karo mengintensifkan pengawasan dan menekankan pentingnya kerjasama pengawasan partisipatif seluruh komponen masyarakat pada tahapan kampanye Pilkada 2024. Dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karo, Bawaslu tidak akan maksimal jika berdiri sendiri karena Pilkada adalah proses demokrasi yang melibatkan banyak pihak. Partisipasi, koordinasi, dan sinergitas dari para tokoh agama, adat, organisasi masyarakat, pemilih pemula, dan insan pers sangat dibutuhkan. Dalam materi sosialisasi, Bawaslu Karo menyampaikan pentingnya kerjasama dalam pengawasan partisipatif Pilkada pada tahapan kampanye, meningkatkan kesadaran masyarakat agar semakin banyak yang ikut berpartisipasi mengawasi guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas, transparansi, dan kredibel. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Gembar Tarigan, mengungkapkan telah menginstruksikan kepada jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa untuk intensif melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye. Dalam pengawasan partisipatif diharapkan peran seluruh komponen masyarakat dengan memberikan masukan tentang problematika pelaksanaan, pengawasan kampanye, dan penertiban alat peraga kampanye. Kampanye, ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kampanye yang contoh di luar zona atau di luar jadwal, itu kan bisa saja dilaporkan oleh masyarakat. Kita akan tidak lanjut sesuai aturan yang ada. Itu tadi masyarakat proaktif juga, jangan biarkan Bawaslu sendiri bekerja dalam rangka pengawasan. Jadi masyarakat sangat berperan kalau melihat itu bisa melaporkan kepada Bawaslu. Pemirsa, informasi menarik dan aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Gedung Dinas Layanan Perpustakaan Daerah Labusel dibuka secara resmi di Jalan Lintas Sosopan, Kecamatan Kota Pinang kemarin. Sebelumnya penguntingan pita oleh Ketua PKK Kabupaten didampingi Wakil Bupati, Kepala Dinas Perpustakaan, dan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. Sebelum menandatangani prasasti peresmian Gedung Dinas Layanan Perpustakaan Daerah yang menelan biaya sebesar 10 miliar bersumber dari dana alokasi khusus, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Nur Cahyono didampingi Wakil Bupati Labusel melakukan pengecekan seluruh fasilitas dan sarana yang akan dinikmati masyarakat. Selain lantai dasar, pengecekan juga dilakukan di lantai 2 yang dijadikan tempat membaca serta edukasi. Dilanjutkan dengan menandatangani prasasti oleh Nur Cahyono dan Wakil Bupati Labusel Fadli Tanjung diiringi dengan musik tradisional angklung. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Nur Cahyono mengharapkan kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan tingkat dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terkait pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten Labusel sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Harapan kami kewenangan pemerintah pusat yang diberikan ke Dinas Kabupaten Kota untuk urusan perpustakaan yang merupakan urusan wajib tidak dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu seharusnya bisa diwujudkan. Yang pertama adalah pengelolaan perpustakaan di tingkat Kabupaten Labuan Batu Selatan, pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan harus terwujud di sini, dan juga tingkat kegembaran membaca masyarakat Labuan Batu Selatan juga semakin tinggi. Kemarin baru 50,1 angkanya, menjadi kategori sedang. Saya harapkan nanti bisa naik ke tingkat tinggi. Dinas Perpustakaan Labusel Iswanto mengatakan akan melakukan program yang sesuai dengan peningkatan literasi di Labusel yang pada gilirannya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk ruang edukasi seperti audiovisual belum selesai karena terhambat anggaran. Kemudian ruang serbaguna dan aula yang akan dijadikan tempat sanggar pusat kebudayaan. Yang pasti sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan undang-undang, meningkatkan pendidikan literasi di Labuan Batu Selatan yang pada gilirannya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
Ruang-ruang apa aja yang memang betul-betul untuk edukasi? Ruangan-ruangan yang terencana, yang pertama ruangan audiovisual di lantai 1 tapi belum selesai karena anggaran memerlukan dari APBD. Kemudian lagi ruang serbaguna dan lantai atas itu aula yang direncanakan untuk membuat sanggar sebagai pusat kebudayaan. Dinas Perpustakaan diharapkan memiliki galeri yang dapat menampung seluruh budaya Indonesia agar masyarakat mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya datang dari sekelompok pemuda milenial yang kompak menyantuni anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Makanan, pakaian, dan uang saku turut diberikan kepada anak yatim. Usai melaksanakan sholat Jumat, para pemuda milenial dari Amanah Hamba Allah mengumpulkan anak yatim di sebuah kafe Jalan Saiman Cirim, Sunggal kemarin. Kegiatan sosial ini dilakukan sebagai wujud menyebarkan syiar Islam pada momen peringatan Maulid Nabi SAW tahun 1446 Hijriah. Kegiatan ini dimulai dengan tausiah singkat dan berdoa bersama. Dari berbagai donatur, para relawan ini telah menyiapkan pakaian layak pakai, makanan, dan uang saku. Program sosial ini bentuk dari kepedulian para pemuda kepada anak yatim yang telah berjalan pada Jumat Berkah. Dengan penuh keceriaan, anak yatim ini diberikan kebebasan untuk memilih pakaian yang telah disiapkan oleh relawan. Usai pembagian pakaian, para anak yatim berkumpul untuk mengambil makan siang. Tidak hanya itu saja, di akhir acara anak yatim diberi uang saku yang dititipkan oleh para donatur. Diketahui relawan Amanah Hamba Allah ini setiap Jumatnya menjalankan program Jumat Berkah, diantaranya memberi makanan gratis kepada fakir miskin, abang becak dan petugas kebersihan, serta abang ojek online. Selain itu juga relawan tersebut di setiap Jumat Berkah memberi bantuan kepada masyarakat yang sakit dan kurang mampu. Dengan kekompakan bersedekah diharapkan menjadi contoh tauladan dalam peduli sesama di lingkungan sekitar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 29 September 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 29 September 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat yang disertai petir berpotensi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan terjadi di Labuhan Batu Selatan dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 12 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 76 sampai 98%. Arah angin bertiup dari utara hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 12 km per jam. Tidak terpantau titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 27 September 2024. Diimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.